Hasil final Forli Voli Divisi Utama 2025 dari sektor putri baru saja dimenangkan oleh Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia atas Surabaya Bank Jatim, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Bertempat di Gor Ki Mageti, Magetan, Jawa Timur, Gresik Petrokimia menang atas Bank Jatim dengan skor 3-1, 25-18, 22-25, 25-18, 25-20. Bank Jatim yang menurunkan oposit andalan, Megawati Hangestri, harus mengakui keunggulan Gresik Petrokimia sang juara bertahan. Meski sempat bangkit di set kedua, Megawati Ces gagal mempertahankan momentum hingga akhir pertandingan. Di laga ini, Megawati yang diturunkan sejak awal set pertama tampil impresif dengan raihan 20 poin, bahkan pevoli berjuluk Megatron itu keluar sebagai top skor. Sementara di kubu Gresik Petrokimia, pencetak poin terbanyak ada Medi Yoko dengan 14 angka. Tidak hanya mengamankan posisi puncak, Gresik Petrokimia berhasil memperpanjang catatan Unbeaten alias tidak pernah kalah sepanjang gelaran Livoli Divisi Utama 2025. Sebelum main di Final Four, Gresik Petrokimia berhasil menyapu bersih kemenangan 5 pertandingan di fase penyisihan yang mereka lakoni. Gresik Petrokimia dan Bank Jatim langsung menurunkan susunan pemain terbaiknya. Di kubu Gresik Petrokimia, Ayub Hidayat yang bertugas sebagai pelatih menurunkan Sela Bernadetta Onan dan Giovanni Eka Cahyaningtyas, middle blocker Putri Agustin dan Mediol Yoko, outside hitter Ajeng Setter dan Bella Sabrina opposite. Sedangkan di kubu Bank Jatim, Eko Waluyo menurunkan Rika Dwi Latri dan Asih Titi Pangestuti, middle blocker Karina Putri Aprina dan Nadila Leona Eka Syahrani, outside hitter Arneta Putri Amelian, setter dan Megawati Hangestri opposite. Set pertama diawali dengan serve dari kubu Bank Jatim yang dilepaskan oleh Arneta. Sayang, Arneta gagal menjalankan tugasnya dengan baik, serve yang ia lepaskan membentur net. Poin pertama didapatkan oleh Gresik Petrokimia, Bank Jatim tertinggal 0-1. Tidak butuh waktu lama bagi Bank Jatim untuk menyamakan kedudukan, serangan yang dilepaskan Karina berhasil membuat skor imbang 1-1. Gresik Petrokimia dan Bank Jatim mulai saling mengejar poin satu sama lain. Megawati membuka poin pertamanya, spike kerasnya yang menembus pertahanan Gresik Petrokimia membuat kedudukan menjadi 2-2. Pertahanan dari Gresik Petrokimia di awal set pertama begitu solid, Sela yang bertugas beberapa kali berhasil menyumbang poin blok. Gresik Petrokimia memimpin 8-5 di technical timeout set pertama. Sejauh ini, gaya bermain Megawati Ces terlihat belum lepas, mereka terlalu hati-hati untuk membangun serangan. Receive alias penerimaan bola pertama dari kubu Bank Jatim belum berjalan baik. Tidak hanya itu, error masih saja dilakukan para pemain Bank Jatim. Gresik Petrokimia terus melaju, Bank Jatim mengambil timeout di kedudukan 12-6. Bank Jatim mulai bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih 2 poin beruntun, kedudukan kini 14-8. Namun lagi-lagi, serve error masih terulang dari kubu Bank Jatim. Gresik Petrokimia semakin nyaman hingga unggul jauh 20-11. Spike dari Fani menutup set pertama, Gresik Petrokimia unggul 25-18. Lanjut di set kedua, kedua tim belum melakukan rotai, Megawati masih menjadi opsi utama di posisi opposite untuk Bank Jatim. Kekalahan Bank Jatim dari Gresik Petrokimia dengan skor 1-3 dalam lanjutan final Forli Voli 2025 menjadi tamparan keras bagi skuad asuhan pelatih Eko Waluyo. Pertandingan yang digelar pada Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025 itu memperlihatkan sejumlah kelemahan mendasar, baik dari sisi strategi, mental, maupun koordinasi antar pemain. Meski sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, Bank Jatim tampak kehilangan fokus di 2 set terakhir sehingga harus mengakui keunggulan rival sekotanya tersebut. Dari sisi teknis, servis dan receive menjadi titik lemah utama yang paling mencolok. Beberapa kali bola pertama gagal dikonversi dengan baik oleh para libero dan outside hitter Bank Jatim, membuat setter tidak leluasa mengatur tempo serangan. Kondisi ini membuat Megawati Hangestri, yang sempat turun membantu tim atas izin dari Manisa BBSK, sering menerima bola yang tidak ideal untuk melakukan spike keras andalannya. Akibatnya, efektivitas serangan Bank Jatim turun drastis di pertengahan laga. Selain itu, masalah komunikasi antar pemain juga terlihat jelas di lapangan. Beberapa kali terjadi miskomunikasi antara pemain belakang dan depan, terutama dalam situasi bola tanggung. Hal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Gresik Petrokimia yang tampil lebih solid dan disiplin dalam bertahan.
Serangan cepat dari middle blocker Petrokimia juga sering menembus blok ganda Bang Jatim yang terlambat membaca arah bola. Dari sisi mental, Bang Jatim terlihat menurun setelah kehilangan set pertama. Meski sempat bangkit dan menang di set kedua, tekanan dari Petrokimia yang semakin intens membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Para pemain muda seperti Rizka dan Vina masih tampak gugup di momen krusial, sehingga sering melakukan unforced error yang berujung poin gratis untuk lawan. Pelatih Eko Waluyo harus mengevaluasi pendekatan mental ini agar tim bisa lebih tenang dan fokus menghadapi laga-laga berikutnya. Namun, bukan berarti semuanya buruk. Kehadiran Megawati Hangestri memberi dampak positif dari sisi motivasi dan semangat juang. Meski belum tampil maksimal karena keterbatasan waktu latihan bersama, Megawati masih menjadi sosok penting yang mampu membakar semangat rekan-rekannya di tengah lapangan. Beberapa kali, smash kerasnya sukses memecah kebuntuan dan menghidupkan kembali tempo permainan Bang Jatim. Secara keseluruhan, Bang Jatim perlu melakukan evaluasi besar di 3 aspek utama, efektivitas servis dan receive, kekompakan blok, serta mental bertanding. Jika 3 hal itu bisa diperbaiki dalam waktu singkat, peluang untuk bangkit di sisa laga Final Four masih terbuka. Livoli 2025 belum berakhir, dan Bang Jatim masih memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan ini di laga berikutnya. Namun jika tidak segera melakukan perbaikan, mereka berisiko gagal menembus babak final dan hanya menjadi pelengkap di antara tim-tim unggulan. Kekalahan ini menjadi refleksi penting bagi manajemen dan staf pelatih Bang Jatim untuk meninjau kembali strategi permainan yang diterapkan sepanjang turnamen. Dari segi pola serangan, terlalu sering mengandalkan Megawati Hangestri membuat tim kehilangan variasi dalam skema penyerangan. Lawan seperti Gresik Petrokimia, yang sudah berpengalaman dan terbiasa menghadapi tipe pemain power hitter seperti Megawati, dengan mudah membaca arah bola dan menyiapkan blok ganda yang rapat. Padahal, Bang Jatim memiliki beberapa pemain muda dengan potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengecok pertahanan lawan melalui quick attack atau kombinasi umpan belakang. Kelemahan lain yang terlihat jelas adalah dalam hal transisi dari bertahan ke menyerang. Saat menerima bola pertama dengan baik, kecepatan distribusi bola dari setter Bang Jatim sering kali lambat. Umpan yang tidak tepat waktu membuat ritme serangan mudah dipatahkan oleh Petrokimia. Hal ini kontras dengan tim lawan yang tampil efisien, cepat dalam mengubah pola dari bertahan ke menyerang, dan memaksimalkan peluang sekecil apapun. Kecepatan menjadi pembeda utama di pertandingan tersebut. Pelatih Eko Waluyo sendiri harus berani mengambil keputusan taktis yang lebih berani dalam laga-laga selanjutnya. Misalnya dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada pemain pelapis untuk bermain di set-set awal guna memberikan warna baru dalam pola permainan. Pemain seperti Dinda atau Ayu bisa dijadikan opsi alternatif ketika Megawati mendapat pengawalan ketat. Rotasi semacam ini juga penting agar tim tidak mudah ditebak dan memiliki fleksibilitas dalam strategi. Kondisi fisik juga patut menjadi sorotan. Beberapa pemain terlihat kelelahan di penghujung set ketiga dan keempat. Ritme kompetisi Final Four yang padat memang menguras tenaga, namun kebugaran adalah kunci utama di level ini. Tim pelatih fisik perlu memperhatikan manajemen energi para pemain, termasuk aspek pemulihan, nutrisi, dan sesi latihan ringan menjelang pertandingan berikutnya. Kelelahan yang tidak dikelola dengan baik bisa menurunkan performa secara signifikan, terutama bagi pemain yang tampil hampir di setiap laga. Di sisi lain, komunikasi di lapangan tampak belum terbentuk secara matang, meski sebagian besar pemain sudah lama bermain bersama di bawah nama Bang Jatim. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam membangun chemistry, mungkin lewat sesi latihan fokus pada koordinasi dan pengambilan keputusan cepat. 1 detik keraguan dalam komunikasi di voli bisa menjadi pembeda antara poin dan kehilangan momentum. Dalam laga melawan Petrokimia, hal-hal kecil seperti ini terlihat berulang kali terjadi, terutama saat menghadapi bola tanggung di area belakang. Performa libero Bang Jatim juga perlu mendapat perhatian khusus. Meski sudah berjuang keras, kualitas passing bola pertama masih belum konsisten. Lawan kerap memanfaatkan servis float dengan akurasi tinggi yang membuat receive Bang Jatim goyah. Padahal, jika bola pertama bisa dikuasai, peluang untuk membangun serangan efektif akan jauh lebih besar. Ini berarti tim perlu meningkatkan latihan receive secara intensif, mungkin dengan simulasi tekanan dari servis cepat seperti yang dilakukan tim-tim papan atas lainnya. Salah satu poin positif dari kekalahan ini adalah munculnya kesadaran bahwa Bang Jatim tidak bisa hanya bergantung pada nama besar Megawati.
Mereka perlu membangun sistem yang kuat, bukan hanya mengandalkan individu. Tim seperti Gresik Petrokimia menunjukkan bahwa kedisiplinan dalam sistem jauh lebih berharga daripada kehebatan satu pemain. Dengan komitmen kolektif, Bank Jatim masih memiliki potensi besar untuk bangkit di laga selanjutnya. Selain aspek teknis dan taktis, dukungan mental dari luar lapangan juga memainkan peran penting. Tekanan publik dan ekspektasi tinggi dari supporter Jawa Timur bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memotivasi, tetapi di sisi lain bisa membuat pemain tegang. Klub perlu memastikan bahwa atmosfer di sekitar tim tetap positif dan membangun, bukan penuh tekanan. Pendekatan psikologis dari pelatih bisa sangat membantu untuk menenangkan pemain sebelum pertandingan besar berikutnya. Kehadiran Megawati di tim sejatinya bisa dimanfaatkan bukan hanya dari sisi performa, tetapi juga sebagai mentor bagi pemain muda. Ia memiliki pengalaman internasional di Korea dan Turki, sesuatu yang sangat berharga untuk ditularkan kepada rekan setimnya. Jika perannya diperluas menjadi pemimpin non-formal di lapangan, hal ini bisa memperkuat mental tim dalam menghadapi tekanan pertandingan. Peran seperti itu sering kali menjadi pembeda antara tim yang sekadar bermain dan tim yang berjuang dengan jiwa pemenang. Kedepan, Bank Jatim perlu memanfaatkan waktu istirahat sebelum laga selanjutnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Analisis video pertandingan melawan Petrokimia bisa menjadi bahan penting untuk memperbaiki kesalahan teknis dan membaca pola serangan lawan. Jika tim mampu belajar cepat dari kekalahan ini, mereka masih bisa menutup fase Final Four dengan hasil positif. Livoli 2025 belum berakhir, dan Bank Jatim masih memiliki kesempatan untuk membuktikan diri sebagai tim yang tangguh, disiplin, dan layak bersaing di level tertinggi voli nasional.